Oke, jadi di depan gua ini adalah jam tangan Vostok Komandirski yang dulu gue udah pernah bikin, mungkin ya videonya kayak gue udah pernah bikin deh. Singkat gue sih gue udah pernah bikin video review dan pembahasan untuk jam tangan satu ini. Nah, jam tangan ini itu nggak beredar secara bebas di Indonesia ya. Di luar orang pun harus beli dari website namanya itu Meranom, jadi website dari Rusia, dan beli kirimannya langsung dari Rusia ke negara mereka. Nah, di Rusia sendiri ini sebenarnya jam tangan termasuk hitungannya itu jam tangan yang affordable, jam tangan yang murah banget gitu loh. Dan banyak direkomendasikan sama orang-orang sebagai jam tangan affordable untuk pemula. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan lagi-lagi ini nggak dijual bebas, kalian harus beli langsung dari situs Meranom ataupun kalian cari-cari di toko online, bisa ada yang jual bekas ataupun yang baru, PO dan segala macamnya. Dan karena begitu harganya juga sebenarnya nggak murah-murah banget kalau masuk di Indonesia. Rata-rata gue lihat harganya 1 jutaan plus sekitar segitu. Gue juga beli ini waktu itu sekitar 1 juta kalau nggak salah. Nah, jadi buat kalian yang misalnya udah tahu tokonya di mana, kalian mau beli di mana, ataupun kalian mau langsung ke situs Meranomnya, tapi kalian bingung apakah jam tangan ini benar-benar layak dibeli atau enggak gitu. Nah, di video ini gue bakal kasih tahu apakah jam tangan ini benar-benar layak untuk dibeli atau enggak gitu. Jadi sekarang langsung aja kita mulai nih. Nah, misalnya kalau kalian masih pemula gitu, kalian belum pernah punya jam tangan dan kalian langsung tertarik tuh beli si Vostok ini. Nah, gimana menurut gua? Menurut gua kalau kalian masih pemula dan baru pertama kali mau beli jam tangan ini nggak direkomend untuk kalian beli sebagai jam tangan pertama kalian. Kenapa? Namanya juga kalian masih pemula gitu ya, masih belum tahu cara ngoperasin jam tangan mekanik dan segala macamnya, cara ngerawat jam dengan benar gimana ya kan. Kalau sampai rusak amit-amit gitu ya, kalian nggak bisa bawa ini ke toko manapun, maksudnya kayak ke dealer resminya gitu ya, toko resminya gitu nggak bisa karena emang nggak ada di Indonesia. Mungkin bisa kalian bawa ke toko reparasi lainnya ya, tapi namanya juga Vostok yang movementnya bukan movementnya umum kayak Seiko 4R36, NH35, Miyota dan segala macamnya. Yang pastinya juga berapa toko pasti harus pilih-pilih dulu gitu. Ini mereka bisa benerin atau enggak gitu. Maka dari itu juga pastinya susah nyari toko untuk ngebenerin jam tangan ini. Jam tangan ini tuh juga bukan jam tangan quartz yang pakai baterai yang kalian tinggal pasang baterai dan jalan gitu ya. Nah, maka dari itu buat pemula yang masih baru belum belajar, gue rasa ini bukan jam tangan cocok karena kalian harus winding tiap hari gitu loh. Windingnya sampai berapa gitu. Plus power reservoir berapa lama dan segala macamnya kan rata-rata orang awam belum tahu gitu loh. Nah, karena itu menurut gue untuk pemula ini jam kurang cocok. Nah, buat orang-orang yang misalnya udah ngerti jam gitu ya dan segala macam, punya jam udah beberapa, apakah ini jam tangan layak untuk dibeli gitu? Menurut gue jam tangan ini layak untuk dibeli gitu ya, karena faktor historisnya dan menurut gue kualitasnya pun sebenarnya juga oke, walaupun untuk harganya begitu masuk Indo sih menurut gue jadi bukan jadi jam murah lagi, bukan jadi jam terjangkau lagi gitu ya kan. Apalagi materialnya cuma beras, ada sih yang stainless steel tapi rata-rata beras segini ya, modelnya jadul. Tapi menurut gue ini layak untuk dibeli gitu, kesannya lebih kayak tradisional dibanding jam tangan modern gitu. Plus juga desainnya agak beda dibanding jam tangan lain yang beredar di pasaran ya kan. Kayak ya hampir beda jauh gitu. Ini bener-bener apa ya, out of the box banget sih desainnya, dan nggak ngikutin tren-tren gini ya, karena ini jam tangan ya desain jadul banget gitu, desainnya masih tradisional. Plus kan kalau kalian tahu latar belakang desain si Vostok ini sendiri kan, dia nggak dilarang untuk ngikutin apa, ambil inspirasi dari model-model jam lain gitu. Jadi dia harus mengembangkan desain sendiri, maka dari itu ya desainnya independen. Dan untuk kolektor menurut gue sih ya ini adalah jam tangan satunya yang layak untuk dibeli sih gue bilang ya. Gue juga nggak nyesel beli ini. Waktu itu gue juga sebenarnya masih hitungannya masih awam banget sih, tapi udah punya beberapa jam tangan otomatis, mekanik gitu. Jadi ya ini jam tangan bagus sih gue bilang. Desain dia unik, mekanik, dan tipis banget. Kan bisa lihat deh, ini dia akrilik begini ya, tuh kan bisa lihat tipisnya segini. Namanya juga beras tapi ya dia udah apa namanya semacam nguning gini, bisa dipoles sih katanya, tapi gue belum kesempatan untuk poles dan kayak sih gue pikir gue mau biarin aja nih. Jadi ya kesimpulannya ini jam memang layak untuk dibeli, tapi untuk kalian yang masih awal, masih pemula, masih belajar sih gue bilang gue nggak nyaranin beli jam tangan gini. Mending kalian pakai duitnya buat kalian beli jam tangan yang pasti dulu, misalnya kayak Seiko 5, misalnya kayak Alba, itu masih recommended banget, Citizen gitu ya. Kalau yang ini udah harus beli dari Meranom ataupun kalian nyari-nyari di situs-situs online ya kan, belum tahu kualitasnya kayak gimana dan segala macamnya, tempat servisnya nggak tahu yang pasti di mana ya kan.
Mendingan kalian beli yang pasti-pasti dulu kayak Alba, Citizen, Seiko dan segala macamnya gitu. Nah tapi buat kalian yang emang udah hobi, udah pemain dari dulu ya, gue rasa ini jam memang layak untuk dibeli. Plus ya jadi suatu hal yang beda aja gitu loh ya kan. Apalagi masih dikit orang yang pakai Vostok di Indonesia, gue rasa ya. Gue jarang liat di mall tiba-tiba ketemu orang pakai Vostok gitu, jarang banget sih. Plus ya faktor historisnya dan segala macamnya, ini jam memang oke banget ya gitu. Dan ya jadi itu ya video singkat dari gue tentang si Vostok secara secara basic aja sih. Itu aja video gue untuk kali ini, kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.